Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Bagus Priambodo. Di dalam mata kuliah keanekaragaman ini kita akan membahas kelompok hewan invertebrata dan vertebrata. Pada video kali ini kita akan membahas filum pertama dalam invertebrata yaitu filum Porifera, dan juga kita akan membahas filum Solenterata atau juga disebut sebagai Cnidaria. Baik, yang pertama kita akan langsung menuju ke filum Porifera. Dalam mempelajari suatu organisme, kita harus mengetahui ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki untuk bisa menggolongkan dia ke dalam kelompok hewan yang mana. Jadi oleh karena itu kita harus mengetahui ciri-cirinya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa hal, ya, ciri-ciri atau karakter dari filum Porifera. Kalau sebelumnya biasanya kita menganggap porifera adalah kelompok hewan yang berpori. Nah, itu tidak salah. Namun kita rincikan lagi ya di sini. Yang pertama adalah dia multiseluler. Multiseluler. Kemudian yang kedua dia berpori. Nah, pori ini disebut dengan ostia kalau pada porifera. Nah, kebanyakan porifera juga memiliki kanal, sistem kanal. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian sumur-sumuran, di mana itu digunakan sebagai tempat saluran untuk makan, kemudian bernafas, dan jalan keluar masuknya air di dalam tubuhnya. Yang ketiga, kebanyakan mereka adalah hewan yang hidup di laut, semua akuatik. Kemudian tubuhnya bersifat radial simetri. Ya. Radial simetri ini berarti bahwa dia bila dipotong beberapa bagian melintang dan sebagainya itu akan menghasilkan potongan yang sama. Namun juga ada yang bentuknya asimetri. Nah, kemudian dia memiliki beberapa sel, ya, beberapa jenis sel di dalam tubuhnya. Kita akan juga pelajari lebih lanjut nanti. Jadi ada sel pinakosit, sel koanosit, kemudian sel amebosit dan sebagainya. Kemudian yang keenam, struktur tubuhnya dari kolagen fibrilar, jadi calcareous, banyak kalsium di situ. Yang ketujuh, tidak memiliki organ, ya, belum memiliki organ. Ekskresi dan respirasi dilakukan secara difusi. Kemudian yang kesembilan, dia memiliki sistem saraf, dia tidak memiliki sistem saraf. Ya. Selanjutnya, semua organisme dewasa dia sifatnya sesil. Ya. Sesil ini artinya dia tidak berpindah-pindah tempat, jadi menempel kepada substrat. Ya. Substratnya apa saja? Nah, setelah ini akan kita lihat ada gambarnya. Yang terakhir, dia bisa reproduksi secara aseksual untuk menumbuhkan kuncup, ya, bud atau kuncup, dan juga bisa melakukan reproduksi secara seksual, yaitu adanya peluburan antara sel telur dan sperma. Kemudian untuk larva dari porifera kebanyakan dia sifatnya free swimming, dia berenang bebas dan berflagel. Klasifikasi dari porifera. Nah, di bawah filum porifera ini terdapat 3 macam kelas. Yang pertama adalah kelas Calcare, itu disebut Calcispongiae. Nah, pada kelas Calcare ini dia memiliki spikula berupa kalsium karbonat. Nah, spikula ini juga bisa digunakan sebagai salah satu faktor untuk mengidentifikasi kelompok hewan porifera ini dia masuk ke dalam kelas yang mana. Ya. Kalau pada kelas Calcare ini biasanya spikulanya dia dari kalsium karbonat. Kemudian biasanya spikulanya berbentuk seperti jarum. Jadi ada jarum, jumlahnya ada 3 atau 4, ya, 4 sudut seperti itu. Nah, pada kelas Calcare ini terdapat
juga memiliki 3 macam sistem kanal. Kita akan pelajari lebih lanjut. Ada 3 macam sistem kanal: ascon, sikon, leukon. Semuanya ada di laut. Contoh spesiesnya ada sikon, leucosolenia, dan clatrina. Nah, yang kedua adalah kelas Hexactinellida. Hex artinya 6. Berarti dia memiliki di sini 6 sudut six-ray. Spikulanya memiliki 6 sudut. Nah, kemudian spikulanya ini dia juga bisa berbentuk silia atau flagel. Nah, di kelas Hexactinellida ini dia kebanyakan memiliki flagel di bagian bawah, ya, di mana dia punya sistem kanal sikon dan leukon. Kebanyakan sikon dan leukon. Contoh spesiesnya ada Euplectella dan Hyalonema. Kebanyakan mereka ada di air yang dalam. Yang ketiga, kelas Demospongiae. Jadi dia tidak memiliki 6-ray, 6-ray, atur spongin atau yang lain. Namun dia memiliki kalau kita amati dari mikroskop itu dia paling beda sendiri spikulanya. Dia spikulanya bersilia. Gitu. Pada kelas ini ditemui sistem kanal leukon. Nah, hanya leukon sepertinya. Contoh spesiesnya banyak, ada Tenea, Clinoa, Spongilla, Mienia, dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambarannya, ya, kekerabatan evolusi dari ketiga kelas ini. Dilihat dari ciri-cirinya tadi. Nah, masuk ke bagian tubuh anatomi dari Porifera. Kalau kita lihat dengan mikroskop pasti kita bisa melihat dengan jelas bagian-bagian tubuhnya. Nah, ini kita pelajari dulu, ada beberapa bagian. Yang pertama ada osculum. Osculum itu yang ada di tengah ini. Ini ada tempat keluarnya air yang berasal dari spongosol. Kemudian ada mesoglea. Mesoglea ini lapisan pembatas antara lapisan dalam dan lapisan luar. Kemudian ada porosit, saluran penghubung antara pori-pori dan spongosol, tempat masuknya air. Kemudian spongosol ini yang ada di tengah, ini yang lubang ini, yang luas ini, rongga di dalam bagian tubuh Porifera. Kemudian ada ameboid, sel ameboid yang berfungsi mengedarkan makanan. Ada spikula. Nah, spikula ini mereka membantu untuk menyusun tubuh. Kemudian ada flagel, alat gerak koanosit. Kemudian ada sel koanosit. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana mekanisme dia menjalankan sistem kanalnya. Nah, seperti pada sebelumnya kita membahas tentang spikula, ya. Jadi ini adalah macam-macam bentuk spikula. Yang pertama ini ada siliceous spikula. Jadi dia spikulanya seperti bersilia begitu ya. Ini biasanya ada pada kelas Hexactinellida. Kemudian ada Demospongiae. Ini juga silius seperti bersilia. Ini ada pada kelas Demospongiae. Banyakan. Nah, kemudian ada bentuk spongin. Nah, spongin seperti serat-serat gitu ya. Dan yang terakhir adalah spikula berbentuk calcareous. Nah, macam-macam bentuk spikula ini juga bisa digunakan sebagai dasar mengklasifikasikan suatu organisme yang termasuk dalam Porifera. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih spikula ini? Spikula ini
dia seperti skeleton, ya, seperti rangka. Kalau halnya pada organisme tingkat tinggi, kita seperti manusia memiliki yang namanya sitoskeleton. Di situ ada mikrotubulus, ada intermediate filamen, di mana itu membantu untuk menyusun rangka, menopang rangka tubuh. Nah, ini adalah gambaran habitat dan bentuk macam-macam organisme dalam filum porifera. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang sebelah kiri, jangan keliru bahwa yang besar ini tidak termasuk porifera, dia masuk ke dalam Solenterata, ya, masuk terumbu karang. Ini termasuk koral. Yang besar ini adalah coral head, namun yang poriferanya itu adalah yang merah ini, disebut red boring sponge. Kemudian ada finger sponge seperti jari, ya, variable sponge ini yang bentuknya biasanya asimetris, dan tube sponge, tube seperti tabung, ya, yang panjang. Nah, ini mereka semuanya ketika dewasa akan bersifat sesil tadi, ya. Sesil adalah menetap dan menempel pada substrat. Substrat bisa berupa seperti kalau yang pada red boring sponge ini, dia substratnya adalah koral, namun dia juga ada yang menempel di dasar-dasar laut. Ini disebutkan ada yang menempel pada batu-batuan, sel, koral, atau objek yang lain. Nah, kemudian kita mulai masuk ke sistem kanal. Sistem kanal air, ya, sistem saluran lah. Jadi terdapat 3 macam sistem, ya. Terdapat yang disebut yang pertama askonoid atau askon, disebut juga askon. Yang kedua sikonoid atau sikon, dan yang ketiga ada leukonoid atau leukon. Nah, dari kerumitannya dari yang paling sederhana itu adalah askon, kemudian sikon, dan yang paling rumit adalah leukon. Nah, di gambar sebelah kiri atas ini adalah sistem kanal askon, di mana sistem kanal ini juga membantu porifera untuk bernafas, kemudian untuk makan, dia melalui sistem kanal ini. Nah, ada 3 tipe saluran porifera, askon, sikon, dan leukon. Nah, yang paling kompleks adalah leukon. Nah, yang pertama adalah saluran atau tipe sistem kanal tipe askon, yang paling sederhana. Jadi air yang ada di sekitar porifera ini dia masuk melalui ostia atau pori, ya. Nih, dermal di sini disebut dermal ostia. Nah, air yang masuk melalui dermal ostia kemudian akan diarahkan oleh sel-sel koanosit, sel flagel pada koanosit. Ini sel-sel flagel pada koanosit. Kemudian masuk ke daerah tengah atau yang disebut dengan spongosol. Nah, di sini berlangsung makan feeding dari porifera dan juga pernapasan dari porifera. Nah, setelah proses berlangsung, kemudian akan diarahkan keluar melalui osculum. Nah, osculum ini tempat keluarnya. Biasanya kita bisa melihat kalau itu porifera itu biasanya di atas itu dia pasti punya osculum, tempat keluarnya air. Yang kedua adalah saluran tipe sikon, sistem kanal sikon atau sikonoid. Nah, di sini lebih sedikit kompleks dari sistem sebelumnya. Jadi pada tipe ini air yang masuk melalui ostia ini tidak langsung masuk ke spongosol. Namun di sini ada cabang-cabang. Nah, jadi ada percabangan-percabangan sebelum kemudian dilanjutkan masuk ke spongosol.
Nah, seperti pada sebelumnya, ketika sudah masuk promosol, proses makan sudah terjadi, respirasi sudah terjadi, kemudian air akan dikeluarkan melalui oskulum. Nah, saluran yang ketiga adalah tipe leukon atau leukonoid. Nah, ini yang paling kompleks. Ya, dapat dilihat ya kalau pada yang askon tadi dia spongosolnya itu sangat luas. Kalau di sini dia lebih sempit karena di sini banyak cabang-cabang. Nah, jadi masuk air yang masuk dari ostia kemudian akan masuk ke percabangan-percabangan ya. Banyak sekali percabangan-percabangan pada tipe leukon ini sebelum masuk ke spongosol ke tengah kemudian keluar melalui oskulum. Baik, kita lanjutkan mengenai bagaimana cara mereka makan. Ya, jadi mereka makan melalui food trapping, menjebak makanan. Makanan yang ada di dalam air yang masuk ke dalam tubuh mereka. Nah, di sini pada gambar yang pertama, yang gambar A, nah ini panah biru ini adalah aliran air, ya, water flow. Sedangkan yang panah berwarna pink merah muda ini adalah rute dari makanan. Jadi air ketika masuk ke sini, kemudian masuk ke lubang apofil. Nah, di sini proses makan terjadi. Dia terjebak di sini makanannya, ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini banyak sekali tipe-tipe sel, ada arkeosit, ya, ada kolensit, koanosit, dan sebagainya. Nanti akan dipelajari setelah ini. Setelah ini. Nah, di sini juga ada spikula ya. Nah, spikula di sini membantu menahan sebagai rangka tubuh mereka. Nah, di sini kita bisa melihat ada seperti bola lampu. Nah, kita melihat ke gambar B. Seperti bola lampu ini adalah yang disebut dengan koanosit, sel koanosit. Nah, di sel koanosit ini dia juga diselubungi yang namanya kolar. Kolar ini seperti apa ya? Seperti tabung ini di atas bulatan. Ini disebut kolar. Nah, di dalam kolar ini kita lihat ke gambar C. Aliran air, ya, aliran air ini yang berwarna biru. Sedangkan makanan itu mengarah ke bawah. Jadi makanan yang ada itu mengarah ke arah koanosit untuk diproses. Kemudian aliran air dia mengarah ke atas. Gitu. Nah, ini adalah peristiwa makan, proses makan dari porifera. Makanan yang dimakan oleh porifera ini adalah uh, berupa detritus, sisa-sisa organisme, kemudian plankton dan bakteri. Jadi karena mereka tidak bisa menseleksi makanannya, jadi semua yang masuk terserap ke dalam tubuhnya yaitu yang dimakan. Jadi makanan masuk oleh sel koanosit dengan proses fagositosis, ya, dengan proses fagositosis. Kemudian sel koanosit ini juga bisa mendapatkan protein, molekul-molekul protein dari peristiwa pinositosis. Baik, kemudian pada porifera terdapat 3 macam sel yang masing-masing sel itu biasanya mereka juga bisa berdiferensiasi. Diferensiasi itu apa? Diferensiasi juga mereka bisa berubah menjadi bentuk yang lebih spesifik untuk mensekresikan beberapa hal yang diperlukan oleh organisme tersebut. Nah, yang pertama adalah sel koanosit, kita pelajari sebelumnya ya. Sel koanosit ini biasanya terselubung dikelilingi oleh kolar tadi, kolar. Jadi fungsi dari koanosit tadi dia untuk memfilter, dia menyaring makanan partikel makanan yang dari air. Dia menyaring makanan dari air. Sel koanosit. Koanosit juga bisa berfungsi juga memiliki peran pada
proses reproduksi secara seksual. Yang kedua, yaitu sel arkeosit. Ini mereka sel yang bersifat ameboid. Dia bisa bergerak kemana-mana. Nah, pada sel arkeosit ini mereka bisa berdiferensiasi, bisa terspesialisasi menjadi 4 macam jenis, ya, 4 macam jenis. Yang pertama adalah sklerosit. Nah, sklerosit ini membantu untuk mensekresikan spikula. Kedua ada spongosit, ini mensekresikan spongin fibers dari skeleton. Yang ketiga ada kolensit, ini mensekresikan kolagen fibrillar. Yang keempat ada lofosit, ini mensekresikan kolagen juga dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dari sel arkeosit dia bisa berdiferensiasi menjadi 4 jenis. Yang terakhir sel pinakosit. Sel pinakosit ini biasanya dia juga membantu untuk mengambil makanan dari proses fagositosis tadi, dan dia bisa berdiferensiasi menjadi miosit. Nah, di mana miosit ini biasanya letaknya ada di sekitar oskulum atau pori yang membantu untuk mengalirkan air, meregulasi dan mengalirkan air. Nah, ini adalah perkembangan, ya, perkembangan dari porifera. Terdapat 2 macam. Yang gambar A yang di atas ini ketika larva. Jadi ketika larva mereka masih bisa bergerak kemana-mana, kemudian menempel pada substrat, berkembang, kemudian muncul osculum atau excurine opening, kemudian berkembang menjadi dewasa. Yang pada gambar B ini juga tipe yang lain. Ada jadi porifera yang punya tipe sikon, sistem kanal sikon, perkembangan dari sel, kemudian blastula, amfiblastula, hingga melakukan metamorfosis dan hingga menjadi dewasa. Ya, sikonoid sponge major. Nah, pada sistem reproduksi seksual, jadi pada spons mereka bersifat monosius. Jadi mereka mempunyai 2 jenis kelamin dalam satu individu. Ya, punya 2 jenis kelamin dalam satu individu, jantan dan betina. Nah, biasanya sperma dan sel telur oosit ini dikeluarkan oleh sel koanosit tadi. Jadi di samping membantu memfilterisasi makanan, dia juga membantu dalam sistem reproduksi sel koanosit. Selanjutnya sistem reproduksi secara aseksual. Ini terdapat 2 macam. Yang pertama disebut dengan somatic embryogenesis. Ya, somatic embryogenesis. Jadi ketika ada bagian tubuh dari porifera yang terpotong, kemudian jatuh ke dalam substrat. Nah, di sini dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi organisme yang baru. Nah, ini disebut dengan somatic embryogenesis. Yang kedua adalah regenerasi. Nah, regenerasi ini mereka bisa memunculkan adanya kuncup, ya, bud formation. Nah, kuncup ini kemudian menjadi larva, kemudian berkembang menjadi organisme yang dewasa yang bersifat sesil. Nah, ini adalah gambaran-gambaran ragam dari porifera. Ya, seperti gambar sebelumnya, ini yang gambar A ini adalah Pseudoceratina crassa, yang gambar B Avicenna fistularis, yang ketiga Monancora unguifera atau Ophiotrix sensoni.
Nah, yang gambar B ini bentuk seperti tabung tube shape, yang gambar A dan C ini termasuk bentuk yang asimetri. Nah, sampai sini untuk pembahasan porifera, kemudian kita akan berlanjut ke film berikutnya yaitu film Solenterata.